Halo gengs, ketemu lagi. Dan hari ini geng aku ngeploknya di rumah yang satunya ya, di kamar kuning. Dan aku tidak pakai cahaya di atas dan cukup dengan HP doang. Biar kita gelap-gelapan ya geng. Kemarin itu geng aku udah ngecamp sama teman-teman aku di pantai. Dan kita dapat ngeplok sama Helda teman aku, dan ada sebuah partikel pemikiran yang aku dapat. Sebenarnya pemikiran ini sudah ada sejak dulu, sejak aku menjadi seorang penggiat alam. Aku suka dengan kegiatan alam, kehidupan alam, dan aku suka camp. Itu sebenarnya sudah ada, cuma aku belum pernah untuk terinspirasi untuk membuat ke blog aku. Dan kali ini geng, aku akan membagikannya di sini. Mungkin ini juga adalah hal yang penting, mungkin penting ya, jika mereka merasa perlu. Dan jika mereka tidak merasa perlu, mungkin itu tidak penting bagi mereka. So what gitu. Jadi terserah lah, ya kan? Jadi aku cuma pengen mengatakan begini loh geng. Kita suka dengan kegiatan alam. Istilahnya orang bilang itu kita adalah penggiat alam. Penggiat alam itu mau pendaki, mau ke gunung, mau ke bukit, mau ke pantai, mau ke tempat-tempat terindah di dunia ini, dan dia menikmatin alam. Makanya itu yang aku sebut sebagai dia penikmat alam ataupun yang namanya penggiat alam. Sorry ya geng, bibirku ini kering loh. Nah, bekas ini kemarin. Maklum kalau aku sedang ngecamp gitu kemana aja, kebanyakan aku ya minum kopi, merokok juga, jadi bibir aku cepat kering loh. Dan kita kembali ke topik awal. Aku pengen membahas masalah tentang jiwa, mungkin bisa dibilang jiwa kali ya, atau mungkin tata cara atau apapun itu. Ini dia yang aku maksud. Ada beberapa hal penting yang mungkin harus kita lakukan, dan sebenarnya ini perlu banget loh untuk para penggiat alam yang suka camp. Kalau orang yang suka camp itu kan memang namanya penggiat alam, tapi tidak semua orang penggiat alam atau penikmat alam, tidak semuanya mereka suka camp, ya kan? Ada juga mereka cuma ke tempat itu dengan waktu siang, pulang siang, iya kan? Dan mereka tidak camp. Jadi jika kalian menyebutnya penggiat alam itu adalah orang yang suka camp, salah. Jadi yang namanya penggiat alam itu adalah dia yang suka menikmati kehidupan alam. Dan kali ini aku pengen bilang ada sesuatu hal yang patut kita lakukan jika kita sebagai penggiat alam, penyuka alam, penikmat alam yang sedang suka, yang sedang camp. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan loh geng. Sedangkan kita kan kalau camp itu udah pasti kita nggak tahu ada siapa, dan ada siapa. Jadi kita ke tujuan Bukit A, kita tulak dengan rombongan berenam. Kita nggak tahu nanti ada lagi orang datang. Sesama penggiat alam, sesama penyuka alam, dan sesama penikmat alam pasti akan ketemu kan. Jadi bagi kamu yang suka camp, perlu diperhatikan ini. Perlu banget sih, kayaknya perlu banget. Waktu kita camp, udah pasti kan kita harus mempunyai bagaimana etikanya kita menjadi seorang penggiat alam. Etika itu perlu. Kita perhatikan hal ini untuk bisa menjadi kita bisa lebih keren. Dan kita tidak menjadi sesuatu yang menjadi kebencian orang di sekitar tempat camp kita. Jadi apa yang harus kita lakukan geng? Kita perlu banget sih melakukan hal kayak gini di saat kita camp itu. Kita perlu mengecilkan volume suara kita di saat sudah jam 12 malam loh geng. Udah pasti kan? Kalau jam 12 malam atau mungkin jam 11 malam, mungkin tetangga-tetangga kita yang sedang camp juga di samping kita, di sekitar kita, mungkin mereka udah pada tidur juga, beristirahat ya kan, karena untuk menikmati pagi besok.
Dan yang sebenar-benarnya mereka pengen nikmati itu adalah kebanyakan itu pagi, pengen menikmati matahari, sunrise. Itu kebanyakan, tapi beda-beda sih. Jiwa orang ada pengennya menikmati pagi, ada pengen menikmati tengah malam. Kalau kita menikmati pagi, geng, tanpa ada satupun hal yang bisa terganggu dengan orang. Iya, toh? Kalau kita suka menikmati camp, dan kita menikmatinya itu di tengah malam sampai subuh, kita boleh menikmati hal itu. Kita ngopi, kita bercerita sama temannya. Tapi satu hal, kecilkan nada volume suara kita. Bagaimana cara kita membuat mereka di samping-samping kita itu bisa merasa tenang dalam tidurnya. Memang kita punya hak untuk berbicara karena kita sedang berada di alam bebas. Dan terkadang sih orang ada juga bilang, kan ini area camp, terserah aku mau teriak. Dan kenapa kamu harus marah, dia bilang kan. Kalau kamu gak suka dengan kehidupan di alam bebas, lebih baik kamu gak usah camp, lebih baik kamu di rumah aja tidur kalau kamu pengen tenang. Itu dia bilang. Itu perkataan yang sangat keliru banget loh, geng. Betul kan? Itu keliru banget. Sebenarnya kita juga punya hak memang, tapi kita ingat di atas hak ada hak. Kita punya hak, tapi mereka juga punya hak. Dan kita harus berkata dan belajar dengan diri kita sendiri bagaimana menyikapi semuanya agar semua orang di area kita camp, tetangga-tetangga kita camp itu mereka bisa mendapat kenyamanan. Udah pasti satu tadi, geng. Aku bilang tadi kan, kecilkan volume suaramu. Kalau kamu ada yang suka gitar, itu otomatis kan bakalan nyanyi akustikan. Itu bakalan gak sadar dengan yang suara yang banyak, dengan satu gitar, satu musik gitar, alunan gitar, dan orangnya bertujuh, ketujuhnya semua menyanyi, otomatis kan menjadi paduan suara. Jadi otomatis kan suara itu akan lebih ambiar, lebih kencang. Jadi kita perlu untuk mengecilkan suara kita. Kalau perlu, yang suka gitar-gitaran jam 12 malam, stop. Kita perlu menghargai orang lain juga. Jika kita sedang berada di laut, geng, bukan di laut ya. Jika kita memang sedang camp, kita menikmati alam, kita di pantai. Kita harus benar-benar melakukan hal ini loh, geng. Tidak perlu ada musik. Kalau udah jam 12 malam, kita hargai orang di samping kita, di sekitar kita. Tidak ada tanda tawa yang terlalu menggelegar. Karena kita harus tahu posisi kita, geng. Kita harus menikmati alam dengan mengecilkan volume suara kita, dan mereka di samping harus bisa tenang tidurnya tanpa terganggu dengan kita. Dan lagi, geng, kalau kamu mau berpikir bagus, ya penting kita memulainya itu dari diri kita. Biarlah orang lain berteriak, mungkin mereka belum mengerti apa-apa ya. Tapi ya, kalau memang itu bukan teman kita gak perlu untuk menegur. Tapi kalau itu teman kita satu komunitas, kita perlu menegur loh, geng. Karena ini menyangkut nama baik komunitas kita juga kan. Jika orang lain kita gak kenal, ya gimana kita mau menegurnya? Kalau kita mau menegur juga, kita akan dibilang, oh sok banget, dia bilang. Udah pasti kan. Memang niat kita pengen memberi pelajaran, tapi itu juga gak mungkin banget. Jadi bagi kamu yang suka camp, kita contohkan di pantai dulu ya. Kalau kita mau berpikir bijak, kalian harus menghentikan suara gitar kalian, stop musik, stop suara kalian. Kalian boleh bercanda ataupun sekedar bercerita dengan suara yang pas, yang tidak mengganggu mereka. Biasa yang mengganggu itu adalah suara tawa kita yang kencang. Jadi kalau memang kita lebih bijak lagi loh, geng, kita berhenti untuk bercanda, kita berhenti untuk bercerita, dan kita berhenti untuk bergitar-gitar dan nyanyi-nyanyi bila di saat jam 12 malam. Kalian harus tahu, kita harus menjadikan alam, yang namanya kita menikmatin alam, kita harus menjadikan alam itu adalah sebuah musik. Kita berada di pantai loh, geng. Kita tidur dan kita berbaring, kita sambil ngopi ataupun kita sambil
melakukan hal lain atau mungkin merokok kali ya, kita menikmati alam ya. Jadi di sini geng, kita perlu banget mengatakan dalam hati kita, tidak ada musik, tidak ada tawa, dan perlu perenungan. Kita hanya perlu merenung, kita memikirkan tentang sesuatu, dan kita sambil menikmati alam, dan kita harus membayangkan bahwa alam itu adalah musik. Camkan pada kalian, katakan pada diri kita, dalam hati kita, kalau alam yang kita nikmatin dan di mana kita berpijak, alam itu adalah musik kita. Kita berada di pantai loh, geng. Makanya kita mendengarkan suara deburan ombak. Kita mendengarkan desiran angin. Desiran angin membawa air dan menjadikan ombak, lalu dia menepi, lalu menghempas buas. Itu adalah musik. Musik bagi kita yang penikmat alam yang lagi ada di pantai. Maka kalian harus tahu, seperti musik juga kan, itu alunannya, ombaknya datang lalu dihempaskan kembali oleh angin, dia datang lagi, hempas lagi, datang lagi, hempas lagi, hempas, datang lagi, ya kan? Itu adalah suara musik bagi kita. Kita yang suka menikmati alam itu, kita harus mengerti. Bagaimanapun itu, kita harus mengerti dan kita harus memikirkan segala sesuatunya, dan kita memberi kenyamanan pada orang di samping area kita camp. Jadi tak perlu untuk menjadi egois, hanya mengatakan ini alam, ini adalah jiwa, ini adalah alam, apapun bentuknya. Kita harus menikmati siapapun yang tertawa, siapapun ini. Dan aku tertawa kencang, aku dengan musik-musik aku, ini adalah hak aku. Dan kalian, jika tidak suka, kalian gak perlu untuk camp di sini. Kalian gak perlu untuk menikmati alam, lebih baik kalian tidur di rumah. Ini salah, geng. Jadi di atas hak ada hak, ingat itu. Dan jika kita berada di atas puncak, geng, kita camp di area trek perjalanan di hutan ataupun di puncak, kita harus mengatakan lagi, tidak ada musik, tidak ada obrolan yang mengundang tawa, canda, tawa yang begitu menggelegar di saat jam 12 malam ke atas itu loh, geng. Karena kita harus menyadari, walaupun orang yang tidak kenal ataupun teman kita satu komunitas yang sedang tidur, mereka kelelahan, kita harus menghormatin juga. Jangan sementara mereka satu komunitas juga, ngapain mereka terganggu. Tidak boleh juga, itu pemikiran yang sangat sempit sekali. Sangat sempit banget, kita nggak boleh. Jadi, dari sekarang itu kita harus belajar pada diri kita. Kita menghormati orang lain. Jika kamu pengen dihormatin, otomatis kita harus menghormatin orang lain. Jika kita pengen mendapatkan hak kita, otomatis kita harus menghargai hak orang lain juga, ya kan? Jadi jika kita sedang camp tadi kan udah pantai ya. Jadi kita campnya di hutan, kita di puncak gunung. Kita harus mendengarkan juga desiran air, bukan desiran air ya. Kita harus mendengarkan juga desiran angin yang menghempaskan dahan-dahan dan menggesekkannya ke daun-daun dan menggoyangkan ranting-ranting hingga saling menyatu, dan akhirnya berbunyi. Itu adalah musik juga, geng. Katakan kalau itu adalah musik. Itulah musik alam yang harus kita nikmati. Bukan suara gitar ataupun nyanyian yang kencang-kencang dan suara tawa yang begitu wehehehe. Gak perlu loh, geng. Jadi jika kamu penikmat alam, kamu harus bisa menyatu dengan alam. Bagaimanapun alam begitu, kita harus begitu. Suara alam, suara ombak begitu, kita harus mengatakan itu adalah musik kehidupan kita yang kita hadapin sekarang. Jika kita pengen musik diskotik, musik reggae atau apalah, kita nggak perlu untuk menikmatinya di saat malam itu. Di saat jam 12 malam waktu orang tidur itu, kita nggak perlu untuk memutarnya ataupun memutarnya kencang-kencang. Itu nggak perlu banget loh, geng. Kasihan kan mereka yang sedang tidur terganggu. Lain halnya sudah siang, ya udah, it's okay. Semua orang kan sudah bangun, semua orang sudah masing-masing menikmati alur kehidupan alam. Mereka menikmati alam, melihat pemandangan mata sendiri. Jadi walaupun kamu memutar musik ataupun kamu gitaran, itu tidak mengganggu banget kalau sudah siang ya. Ini yang aku maksud tadi, jika waktunya sudah jam 12 malam sampai subuh, sampai jam 6 pagi, kita perlu untuk mempelankan suara kita.
menghilangkan tawa kita. Tidak ada musik dan tidak ada suara gitar. Jadi geng, jika kamu di hutan itu, suara burung itu pun juga adalah musik. Daun-daun yang bergesek itu adalah musik juga. Jadi kita harus menyadari pada diri kita loh geng, bagaimana kita menjaga keadaan tempat kita camp dengan tetangga sebelah. Walaupun mereka teman satu komunitas, mereka yang sedang istirahat, kita harus bisa membuat mereka nyaman. Cukup kita saja yang merasa tidak nyaman. Mungkin ada orang teriak-teriak, ya udah cukup kita aja yang merasa tidak nyaman. Biarlah mereka, yang penting kita tidak seperti mereka. Itu jika kita tidak bisa untuk menegur. Soalnya kalau kita tidak kenal, kita menegur itu pun juga akan berakibat fatal dan salah loh geng. Ya toh? Lain halnya dengan teman sekomunitas. Kalau teman sekomunitas kan kita bisa mengingatkan, oh kata ketua bilangnya begini-begini, kita nggak boleh begini-begini, kan selesai. Ya udah geng, ini yang aku maksudkan dengan kehidupan pegiat alam yang suka camp. Kalian harus melakukan hal seperti ini. Ingat, nikmati musikmu dengan alam, bukan dengan alat. Ya udah, thank you geng. Ya udah nontonnya, thank you, dadah.